Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas berkat dan rahmatnya kita dapat melaksanakan Zoom untuk memenuhi tugas. Berterima kasih pula pada Bapak Almigwar sebagai dosen pengampu Kapita Selekta yang telah memberikan tugas ini pada kami. Oke, sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 8 yang beranggotakan Saya Rizwana Himawan. Saya Rifa Fauji. Saya Robi Maulana. Saya Sabina Azhara Amri. dan saya Sahlaniswa Officialillah. Langsung saja pada materi yang pertama akan dijelaskan oleh Sabina. Kepada Sabina dipersilahkan. Terima kasih Sahla. Di sini saya akan menjelaskan materi 1 tentang perkembangan bank syariah dan perkembangan hukum bank syariah. Pengertian bank syariah. Bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip-prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. Nah, adapun perkembangan perbankan syariah di Indonesia. Prakarsa mengenai pendirian bank syariah di Indonesia mulai dilakukan sejak tahun 1990 oleh Majelis Ulama Indonesia yang diwujudkan dengan berdirinya Bank Muamalat Indonesia pada tanggal 1 November 1991. Perkembangan awal perbankan syariah dalam sistem perkembangan nasional direspon dengan cepat oleh pemerintah dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan, yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998. Krisis ekonomi yang terjadi tahun 1998 juga menjadi titik tolak perbankan syariah di Indonesia. Beberapa bank konvensional mulai mengembangkan usahanya dengan mendirikan bank syariah. Lalu merespon perkembangan perbankan syariah yang signifikan dalam sistem perbankan nasional, maka pada tanggal 16 Juli 2008 disahkannya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah. Lalu ada perkembangan perbankan secara internasional. Perkembangan perbankan Islam pertama kali diprakarsai oleh Mesir pada sidang Menteri Luar Negeri negara-negara Organisasi Konferensi Islam di Karachi, Pakistan pada Desember 1970. Lalu, setelah ini, tidak ada lagi peraturan perundangan dengan Bank Islam. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa eksistensi Bank Islam yang telah diakui secara hukum positif di Indonesia, namun belum mendapat dukungan secara wajar berkenaan dengan praktek transaksionalnya. Karena tidak seimbangnya jumlah dana yang mampu dikumpulkan dibandingkan dengan penyalurannya di masyarakat. Lalu pada tanggal 21 Oktober 1993 didirikan Badan Arbitrase Muamalat Indonesia atau BAMUI dengan tujuan menyelesaikan kemungkinan terjadinya sengketa muamalat dalam hubungan perdagangan, industri, keuangan, jasa, dan lain-lain di kalangan umat Islam di Indonesia. Pada tahun 1998, eksistensi Bank Islam lebih dikukuhkan dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, perubahan dari Undang-Undang Nomor 7 1992 tentang perbankan. Lalu ada prinsip-prinsip syariah terus berkembang dan didukung oleh perangkat hukum lainnya, yakni Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia. Ditugaskan bahwa tugas Bank Indonesia dalam menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter haruslah berdasarkan prinsip syariah. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih kepada Sabina yang telah menjelaskan materi pertama. Untuk materi yang kedua akan dijelaskan oleh saya sendiri mengenai Baitul Mal wa Tamwil. Pengertian Baitul Mal wa Tamwil adalah istilah dalam Islam yang mengacu pada lembaga keuangan yang didirikan untuk mengumpulkan dana dari para anggotanya dan memberikannya kepada anggota lainnya dalam bentuk pinjaman atau investasi. Tujuan utama dari Baitul Mal wa Tamwil adalah untuk membantu meningkatkan kesejahteraan ekonomi umat Islam melalui pemberdayaan ekonomi dan keuangan.
Ada satu dalil yang digunakan untuk mendukung Baitul Watamwil adalah ayat Al-Quran surat untuk memelihara agama Allah sambil mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya pahala yang diberikan oleh Allah adalah lebih besar dari apa yang mereka harapkan. Karena Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Dari ayat tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa mendirikan lembaga keuangan seperti Baitul Mal wa Tamwil yang bertujuan membantu meningkatkan kesejahteraan umat Islam juga termasuk dalam rangka memelihara agama Allah dan akan mendapatkan pahala yang sangat besar darinya. Selain itu juga terdapat banyak hadis Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang menguatkan pentingnya membantu sesama dalam urusan ekonomi dan keuangan. Mungkin hanya segitu materi yang dapat disampaikan. Selanjutnya, materi yang ketiga akan disampaikan oleh Rizwan. Pada Rizwan dipersilahkan. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang asuransi. Adapun pengertian asuransi syariah adalah berdasarkan Dewan Syariah Nasional atau DSN dan Majelis Ulama Indonesia atau MUI adalah sebuah usaha saling melindungi dan tolong-menolong di antara sejumlah orang melalui investasi dalam bentuk aset dan atau tabarruk yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu melalui akad yang sesuai dengan syariah. Dan menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014, asuransi sendiri adalah kumpulan perjanjian yang terdiri atas perjanjian antara perusahaan, asuransi syariah, dan pemegang polis dan perjanjian di antara para pemegang polis. Adapun dasar hukumnya adalah peraturan perundang-undangan tentang perasuransian di Indonesia diatur dengan beberapa tempat. Antara lain dalam KUHD atau Kitab Undang-Undang Hukum Dagang. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang ada dua cara pengaturan asuransi, yaitu pengaturan yang bersifat umum dan khusus. Adapun pengaturan yang bersifat umum terdapat dalam buku 1 bab 9 pasal 246 sampai 286 KUHD yang berlaku bagi semua jenis asuransi baik yang sudah diatur dalam KUHD maupun yang diatur di luar KUHD, kecuali jika secara khusus ditentukan lain. Pengaturan yang bersifat khusus terdapat dalam buku 1 bab 10 pasal 287 sampai 308 KUHD dan buku 2 bab 9 dan 10 pasal 592695 KUHD. Adapun tujuan asuransi yang pertama, pengalihan risiko. Tujuan asuransi yang paling utama ialah untuk pengalihan risiko. Dalam teori pengalihan risiko, tertanggung menyadari ada ancaman bahaya terhadap harta kekayaan miliknya atau terhadap jiwanya. Yang kedua adalah pembayaran ganti rugi, dan yang terakhir adalah pembayaran santunan. Adapun tantangan dari asuransi, diantaranya adalah perlambatan ekonomi yang akan menurunkan permintaan atau demand, pasar asuransi, dan juga kondisi pasar modal. Dan juga rendahnya kesadaran pentingnya asuransi bagi masyarakat. Asuransi salah satunya diakibatnya rendah pendidikan masyarakat Indonesia dan juga masyarakat masih anti dengan asuransi. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan tentang materi perasuransian. Langsung saja ke materi keempat. Ya. Materi yang keempat adalah perkembangan lembaga reasuransi. Adapun pengertian reasuransi adalah asuransi yang ditujukan bagi perusahaan asuransi. Melalui produk tersebut, perusahaan asuransi mampu mengalihkan risiko ketidakmampuannya secara finansial pada perusahaan lain alias reasuradur.
Jadi beban finansial yang ditanggung oleh perusahaan asuransi di situasi tertentu bisa diminimalkan. Perusahaan reasuransi di Indonesia diantaranya, yang pertama ada Maskapai Reasuransi Indonesia, Reasuransi Indonesia Utama, Reasuransi My Park Indonesia, Tugu Reasuransi Indonesia, dan lain sebagainya. Adapun metode reasuransi yang digunakan adalah yang pertama adalah treaty atau perjanjian, fakultatif, fakultatif obligatory, dan POLS atau perjanjian. Selanjutnya adalah tujuan dan fungsi reasuransi itu sendiri. Yang pertama adalah sebagai capacity boosting, removal of uncertainty, confidence, spread of risk, and catastrophe protection. Selanjutnya cara kerja dari reasuransi, yaitu mengenai cara kerja dari reasuransi sendiri tidak jauh berbeda dengan produk asuransi pada umumnya. Selayaknya menjadi nasabah, perusahaan asuransi hanya membayar premi agar bisa mendapatkan manfaat pengalihan risiko yang dibutuhkan dari layanan ini. Lalu, apa saja alasan orang membutuhkan reasuransi? Di antara yang pertama adalah reasuransi dibutuhkan perusahaan asuransi berisiko mengalami pengajuan klaim besar dari para nasabahnya. Melalui reasuransi, perusahaan jadi mampu mengalihkan sebagian risiko ini ke perusahaan lain, serta melonggarkan pengelolaan kas di perusahaan asuransi. Terima kasih. Sampai Baik, terima kasih kepada Rizwan yang telah menyampaikan materi ketiga dan keempat. Selanjutnya untuk materi kelima akan disampaikan oleh Robi. Kepada Robi dipersilakan. Terima kasih atas waktunya. Selanjutnya materi kelima ada perkembangan reksadana syariah dan hukum reksadana syariah. Yang pertama ada pengertian reksadana syariah. Reksadana syariah adalah reksadana yang beroperasi menurut ketentuan dan prinsip syariat Islam, baik dalam bentuk akad antara pemodal sebagai pemilik harta dengan manajer investasi sebagai wakil sohih al-mal, maupun antara manajer investasi sebagai wakil sohih al-mal dengan pengguna investasi. Dengan demikian, reksadana syariah adalah reksadana yang pengelolaan dan kebijakan investasinya mengacu kepada syariat Islam. Reksadana syariah merupakan lembaga intermediasi yang membantu surplus unit melakukan penempatan dana untuk diinvestasikan. Selanjutnya ada perkembangan reksadana syariah. Secara internasional, perkembangan reksadana syariah dimulai dengan lahirnya Equity Funds Syariah pertama kali dalam bentuk The Amanah Fund yang diterbitkan oleh North American Islamic Trust pada tahun 1986. Di Indonesia, reksadana telah ada sejak tahun 1997 melalui PT Dana Reksa. Hanya dalam waktu 1 semester pada akhir tahun 1996 telah lahir 24 reksadana. Pada tahun 2008, menurut data DSN MUI, sudah lahir 22 reksadana syariah dan terakhir di OJK Mei 2016 jumlah reksadana syariah adalah 102 reksadana. Selanjutnya ada dasar hukum reksadana syariah. Dasar hukum reksadana syariah ada di Undang-Undang Pasar Modal Nomor 8 Tahun 1995 Pasal 1 Ayat 28. Didefinisikan bahwa reksadana adalah wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam portofolio efek oleh manajer investasi. Selanjutnya ada manfaat dan risiko reksadana syariah. Manfaat yang pertama ada likuiditas, yang kedua ada diversifikasi, yang ketiga ada manajemen profesional, selanjutnya ada biaya yang rendah, kelima ada pelayanan yang menarik, dan keenam ada transparansi informasi. Namun di balik manfaat tersebut, reksadana syariah juga memiliki beberapa risiko. Yang pertama, berkurangnya nilai unit penyertaan.
kedua politik dan ekonomi, ketiga resiko pasar, keempat inflasi, kelima nilai tukar, dan keenam resiko spesifik. Selanjutnya ada perbandingan reksadana syariah dan konvensional. Perbandingan dari kedua reksadana ini berada di kinerja reksadana saham konvensional lebih baik dibandingkan dengan reksadana saham syariah. Namun berinvestasi pada reksadana syariah lebih menguntungkan daripada berinvestasi pada reksadana konvensional, dan berinvestasi pada reksadana konvensional lebih beresiko daripada reksadana syariah. Sekian dari saya. Baik, terima kasih kepada Robi yang telah menjelaskan materi yang kelima. Selanjutnya, untuk materi yang keenam akan disampaikan oleh Rival. Pada Rival dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama ada pengertian obligasi. Menurut etimologi, obligasi berasal dari bahasa Belanda obligated, yang berarti surat jaminan pemerintah. Selanjutnya ada dasar hukum obligasi. Pelaksanaan obligasi syariah di Indonesia dilaksanakan atas dasar hukum, yaitu yang pertama, pendapat ulama tentang keharaman mendapatkan bunga atau interest. Yang kedua, pendapatan para ulama tentang keharaman obligasi yang penghasilannya berbentuk bunga atau kupon. Yang ketiga, pendapatan ulama tentang obligasi syariah yang menggunakan prinsip. Yang keempat, Fatwa Dewan Syariah Nasional nomor 20 DSN TP 2001 mengenai pedoman pelaksanaan investasi reksadana syariah. Yang kelima, Fatwa Dewan Syariah Nasional nomor 32 DSN strip MUI 71X 2002 tentang obligasi syariah. Dengan adanya fatwa MUI yang menegaskan tentang penerbitan obligasi di Indonesia, maka perusahaan emiten mulai menerbitkan obligasinya yang di perdagangan pada dasar modal karena boleh hukumnya obligasinya tersebut direalisasikan. Selanjutnya ada obligasi syariah. Definisi obligasi syariah atau sering disebut juga suku merupakan surat berharga yang diterbitkan dan mempresentasikan kepemilikan investor atas aset yang menjadi dasar penerbitan suku underlying aset tanpa melupakan penerapan prinsip-prinsip syariah. Selanjutnya ada jenis-jenis obligasi syariah. Yang pertama ada obligasi mudharabah, merupakan jenis obligasi syariah yang dalam penerapannya menggunakan akad mudharabah. Yang kedua ada obligasi ijarah. Sesuai dengan namanya, obligasi syariah ini menggunakan akad ijarah, yang mana prosesnya akad ini mengambil manfaat melalui jalan penggantian. Yang ketiga ada obligasi istisna. Adalah obligasi syariah ini menerapkan akad istisna dalam prosesnya. Selanjutnya ada karakteristik obligasi syariah. Yang pertama, obligasi syariah lebih menekankan pendapatan investasi tidak berdasarkan tingkatan bunga yang sudah ditentukan sebelumnya. Yang kedua ada mekanisme obligasi syariah berada pengawasan pihak wakil amanat serta Dewan Pengawas Syariah. Yang keduanya berada di bawah naungan Majelis Ulama Indonesia sejak dari tanggal penerbitan obligasi hingga akhir masa penerbitan obligasi. Yang ketiga ada jenis industri dilakukan oleh emiten dan hasil pendapatan perusahaan yang menerbitkan obligasi tersebut harus tidak mengandung unsur-unsur non-halal. Selanjutnya, perbedaan obligasi syariah dan obligasi konvensional. Yang pertama, tingkat pendapatan dalam obligasi syariah berdasarkan kepada tingkat rasio bagi hasil atau nisbah yang besarnya telah disepakati oleh pihak emiten dan investor.
Sedangkan pada obligasi konvensional menekankan pendapatan investasi berdasarkan tingkat suku bunga. Yang kedua, sistem pengawasan obligasi syariah. Selain diawasi oleh pihak wali amanat, mekanismenya juga diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah sejak dari penerbitan obligasi sampai akhir dari masa penerbitan obligasi tersebut. Yang ketiga, jenis industri yang dikelola oleh emiten obligasi syariah serta hasil pendapatan perusahaan penerbit obligasi harus terhindar dari unsur non-halal dan harus bersifat berdasarkan transaksi real, mengandung asas manfaat dengan dasar uang bukan komoditas, serta tidak mengenai time value of money. Money. Oke, begitu saja dari saya. Baik, terima kasih kepada Rifa yang telah menyampaikan materi yang ke-6 atau materi yang terakhir. Mungkin sekian atas diskusi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.